Cuman siapa yang lebih beresiko kena? Wanita atau pria, Mbak? Nah, menarik nih. Kalau osteoporosis itu memang secara data wanita yang punya lebih resiko. Oh, kenapa? Jadi saya lebih beresiko. Kenapa? Jadi sebenarnya karenanya adalah satu, pada awalnya saja. Jadi pada lahir tulang pria sama tulang wanita memang kepadatan tulang wanita lebih rendah. Fakta, orang Indonesia itu mengkonsumsi kalsium tuh hanya 25% dari angka AKG. 25% saja. Oke. Itu faktanya. Which is harusnya? Ya harusnya 100% dong. Bagaimana dengan pasien riwayat batu ginjal atau batu ureter untuk mencegah osteoporosis? Oh, Nah, dia kan larut. bener nih. Larut. Oh iya loh. Nih kalau kita lihat ya. Selamat datang di podcast Meet the Expert, podcastnya anak farmasi. Kembali lagi bersama saya, Immanuel Tagalung, yang akan menemani Anda untuk menambah wawasan terkait topik kesehatan. Dan topik pada episode kali ini cukup menyita perhatian saya. Kenapa? Karena kita akan membahas tentang silent disease. Apa sih sebenarnya silent disease itu? Sudah cukup waspadakah kita terhadap bahaya penyakit tersebut? Dan semengerikan apa sih silent disease tersebut? Untuk membahasnya, kita sudah kedatangan narasumber di studio hari ini, yaitu Mbak Anita Iva Ali, yang merupakan Senior Marketing Manager dari Bayer Consumer Health Indonesia. Apa kabar Mbak Anita? Baik. Ya, Mbak Anita nih selalu bersemangat kalau saya lihat kan. Baik dong, bersemangat. Mantap harus. ya. Kan kata pepatah bilang tuh kan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sangat kuat. Waduh. Ini gimana tipsnya dari Mbak Anita nih? Setuju. Karena menurut saya sih secara pribadi kali ya. Ya. Karena kesehatan itu adalah nomor satu. Oke. Paling berharga gitu ya. Karena kalau tanpa kita sehat, kalau nggak sehat gini ya, berarti kan kita tidak bisa melakukan suatu aktivitas apapun. Betul. Jadi kesehatan tuh menurut aku adalah sangat amat penting. Oke. Aku yakin juga buat teman-teman di rumah, buat para swipers juga sangat amat setuju. Ya. Setuju nggak? Setuju. Cuman kalau saya masih kurang olahraganya, Mbak. Kalau dari kurang ya olahraganya? Kurang. Okay. Sangat kurang karena kerja terus. Oh, luar biasa. Naikkan gaji saya kalau begitu ya. Itu kayaknya keluh kesah gitu. Enggak. Curhat. Harus ya begitulah kan. Mbak Anita gimana tipsnya? Suka olahraga? Suka, kebetulan suka banget dengan olahraga. Oke. Jadi gym, fitness, or apa itu? Saya pandemic cyclist. Pandemic cyclist. Suka segala macam dengan kardio sih terus. Kardio. Jadi lari, kemudian lagi senang-senangnya juga sama sepedahan. Oke. Gitu. Good, Mbak. Kita masuk ke topik hari ini, yaitu silent disease. Ya. Yap. Silent disease kan kalau saya bahas Indonesia kan mungkin kurang lebih penyakit yang timbul tuh kita nggak sadar kalau penyakit itu adalah. Betul. Tiba-tiba kalau saya bilang kayak gerakan bawah lumpur, tiba-tiba muncul ke permukaan, lu sakit kan gitu. Apa sih sebenarnya silent disease itu? Jadi sebetulnya benar secara harafiah gitu, namanya juga silent disease gitu ya. Jadi memang salah satu penyakit yang bisa dikarenakan tidak kelihatan. Jadi nggak kelihatan tuh dalam arti tidak ada gejalanya. Kita nggak kelihatan gitu, kita nggak kerasa gejalanya tuh apa. Jadi tiba-tiba kena aja gitu. Jadi dia nggak ada gejala ya? Tidak. Nggak ada symptoms, nggak ada gejala, tiba-tiba kena aja. Betul. Oke. Sebetulnya gejalanya mungkin ada, tapi kita tidak merasakan. Kita nggak sadar. Pasti ada. Namanya nggak mungkin tiba-tiba langsung ada penyakit gitu kan, enggak. Ya. Sebetulnya tidak kelihatan kali mungkin bahasanya aku ya. Kesannya jadi silent gitu. Tiba-tiba sakit deh. Betul. Nah, penyakit yang masuk ke kategori silent disease itu apa aja? Salah satunya kali ya berkaitan gitu adalah osteoporosis. Oke, kenapa osteoporosis bisa masuk ke silent disease, Mbak? Jadi memang kondisi osteoporosis itu adalah kondisi kepadatan tulang kita yang terus menurun, yang mengakibatkan tulang kita tuh menjadi rapuh, terus gampang mudah patah, dan biasanya itu nggak ketahuan nih. Terus tiba-tiba
taunya adalah pada saat nanti kita usia tua atau misalnya kita jatuh sedikit, tulang kita retak gitu. Oke. Poinnya adalah di kepadatan tulangnya. Biasanya tuh diakibatkan, kurangnya kalsium Mhm. sama vitamin D3. Oke, sebentar. Kalau saya menangkapnya gini, berarti kan ini tulang, anggap aja ini tulang. Betul, Kurang padat lah tulang ini. betul. Jadi kepadatan tulang. Oke, itu yang menyebabkan osteoporosis. Betul. Dan Jadi orang kadang-kadang nggak sadar kalau dia kena itu. betul, tapi sebelum nyampe ke osteoporosis tuh ada dikenal dengan istilah osteopenia. Oke, itu apa lagi tuh, Mbak? Nah, sama arahnya ke sana, Oke. kepadatan tulangnya menurun. Hmm. Tapi kalau misalnya dalam sampai osteoporosis itu memang kepadatan tulangnya sudah berongga-rongga, jadi udah nggak padat. Oke. Nah, osteopenia tuh indikasi ke arah osteoporosis. Stage awalnya osteopenia itu mungkin. Betul. Kalau nggak diobati, nggak sadar juga bisa sampai ke osteoporosis gitu. Betul. Mungkin kalau nggak dijaga kali Nggak dijaga bahasanya, ya Kau bahasanya ya. Betul ya. Oke. Karena menurut aku sih bukan masalah obat, karena itu kan dia kepadatan tulang tuh harus benar-benar dijaga supaya kita tidak terkena osteoporosis nantinya. Oke, nah tapi benar nggak sih kalau misalnya kayak saya lagi jalan nih, let's say saya jalan atau intinya saya kebentur lah dengan tembok atau apapun, itu bisa langsung patah nggak sih kalau saya itu pengidap osteoporosis? Nah, yang tadi, karena osteoporosis itu adalah kondisi kepadatan tulang yang terus menurun. Oke. Jika memang kalau kepadatan tulangnya kita terus menurun dan kita sudah didiagnose bahwa kita osteoporosis, itu mengakibatkan tulang kita tuh lebih rapuh. Lebih rapuh ya? Betul. Oke. Jadi besar kemungkinan itu tulang menjadi patah ataupun retak. Tapi balik lagi tergantung seberapa kepadatan tulangnya seberapa menurunnya gitu. Seberapa parah juga ya? Betul. Kalau yang udah parah banget berarti bisa tuh kebentur tembok aja udah bisa langsung patah, bisa begitu? Balik lagi ya, tergantung kepadatan tulangnya separah apa ya. Oke, Gitu. anggap udah parah banget, Mbak. Harusnya sih iya bisa jadi ya, karena kan kepadatan tulangnya bisa jadi tulangnya mudah rapuh. Jadi bisa retak, mungkin bisa jadi retak dulu baru patah gitu ya. Oke, ini bisa saya bilang ini penyakit nggak sih Mbak sebenarnya osteoporosis ini? Iya salah satu ya. Bisa kan ya Salah disebut satu, penyakit betul, ya. salah Nah, satu. ini menyerangnya memang lebih banyak orang tua atau anak muda atau gimana nih sebenarnya? Nah, itu tuh stigma masyarakat kalau ngomongin osteoporosis itu adalah iya tahu, tapi itu bukannya penyakit orang tua ya gitu. Saya juga nangkapnya gitu soalnya. Iya, jadi makanya kebanyakan orang tahu tentang osteoporosis, tapi bukannya nanti ya kalau pas kita tua baru kita minum kalsium lebih banyak atau baru peduli dengan kesehatan tulang. Nah, itu sebenarnya salah gitu ya. Oke. Jadi kalau osteoporosis itu sebenarnya bisa untuk segala usia sebetulnya. Bisa kena ke lapisan segala usia. Semua umur bisa kena itu ya? Iya, poinnya adalah kita harus jaga kepadatan tulang sedini mungkin. Sedini mungkin. Kuncinya di situ ya. Sedini mungkin. Kapan nih, Mbak? Umur 10 tahun. Nah, 10 tahun masih malah perkembangan gitu kan. Puncak kepadatan tulang tuh di usia 30. Usia 30. 30 tahun. Kenapa 30, Mbak? Jadi karena usia 30 tahun itu adalah puncak kepadatan tulang pada umumnya. Pada umumnya. Ya, baik puncaknya pria. di situ. Betul. Oke. Jadi setelah usia 30 secara penelitian tuh kepadatan tulang kita terus menurun. Oke, makanya lebih bahaya lah, lebih beresiko juga di situ. Betul. Jadi kalau ditanya apakah osteoporosis yang tadi balik pertanyaannya cuman orang tua, enggak. Jadi kalau udah di atas usia 30 tahun, kalau kita tidak peduli dengan kesehatan tulang, itu bisa arahnya ke osteopenia dan juga bisa paling buruk ke osteoporosis. Berarti banyak dong, mungkin bukan banyak lah ya. Ada lah berarti anak muda yang bisa kena osteoporosis. Balik lagi anak muda sebetulnya kalau di usia dia di bawah 30 kepadatan tulangnya belum. Karena puncaknya di usia 30. 30 tadi. Betul. Tapi artinya 30 ke atas resikonya udah makin besar nih. Dia terus menurun. Tergantung balik lagi gaya hidup. Oke. Kalau apakah menjamin misalnya di usia 30 itu dibandingkan sama orang usia 40 pasti 40 lebih jelek gitu kepadatan tulang? Belum tentu. Belum tentu ya, karena gaya hidup lagi kan. Betul. Bisa aja umurnya udah 50 tahun tapi gaya hidupnya lebih sehat. Ya, lebih baik daripada yang 30 tahun yang gaya hidupnya tidak lebih sehat. Betul.
Karena mungkin aja yang Oke. usia 50 tahun dari usia 30 dia udah benar-benar menjaga kepadatan Kepadatannya. tulang. Iya. Dia rajin mengkonsumsi makanan yang benar-benar buat kepadatan tulang, Mhm, kemudian rajin beraktivitas mhm. gitu. Jadi pada umumnya kepadatan tulang tuh berbanding lurus dengan usia. Berbanding lurus dengan usia. Oke, Betul. oke. Nah, cuman siapa yang lebih beresiko kena? Wanita atau pria, Mbak? Nah, menarik nih. Hmm. Kalau osteoporosis itu memang secara data wanita yang punya lebih resiko. Oh, kenapa? Jadi saya lebih beresiko. Kenapa? Jadi sebenarnya karenanya adalah satu, pada awalnya saja, jadi pada lahir tulang pria sama tulang wanita memang kepadatan tulang wanita lebih rendah. Oh, dari lahir pun udah begitu? Ya, Oke. itu satu. Kemudian yang kedua adalah karena wanita mengalami beberapa proses yang tidak dilakukan oleh pria. Hmm. Contohnya melahirkan, Oke. menyusui, Iya. gitu. Kemudian terlebih lagi yang lebih parah adalah wanita mengalami proses menopause. Oh, iya betul. Jadi kalau secara data tuh kepadatan tulang dengan usia untuk wanita di usia wanita after menopause itu drop-nya lebih parah kepadatan tulangnya kalau nggak dijaga. Oke, faktor-faktornya apa berarti di sini? Yang bisa beresiko kan bisa dari genetik juga, gaya hidup, Betul. apalagi tuh Mbak biasanya? Selain tadi gaya hidup gitu ya, Mhm. kita harus menghindari kayak misalnya alkohol, Oh, alkohol nggak boleh, merokok, merokok juga nggak boleh? sama rokok, Oke. terus kayak misalnya kopi gitu. Katanya kalau kopi itu bisa mengikat si kalsium tersebut. Ini, semua jenis kopi kah? Atau misalnya nggak boleh kopi hitam, kalau kopi yang berasa boleh atau gimana? Kafeinnya sih tepatnya, Kafeinnya? kafeinnya. Kalau teh aman? Teh kan ada kafeinnya Oh juga iya ya? bener juga ya. Heeh, kafeinnya. Jadi kita minum apa dong? Air putih Air kalau putih, gitu? heeh. Oke. Makanan berlemak? Harusnya sih pasti punya dampak ya, tapi Oke, lebih kalau yang pasti itu lebih ke minuman alkohol, merokok, gaya hidup lah yang gaya lebih hidup. nggak ya, lebih kayak makanan juga sehat seimbang juga pasti. Salah satunya juga, mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi kalsium yang pasti ya. Karena Hmm. sebetulnya balik lagi tulang kita itu Mhm. 58% isinya kalsium. 58% isinya kalsium, Betul, tulang kita. betul. Sisanya apa aja, Mbak? 33% kurang lebih, ada kolagen, Oke, 20%-an fosfat. oke. Jadi memang, kalau ngomongin tulang, betul, orang kan pasti tahu kalau ngomongin tulang identik dengan kalsium ya, Betul, kebutuhan kalsium. iya. Nah, karena memang betul lebih dari setengahnya itu isinya kalsium, Oke, gitu. oke. Nah, misalnya kayak kita, kena lah osteoporosis. Mhm. Tubuh kita tuh gimana sih? Apa resikonya terhadap tubuh kita? Nah, Ada yang berubah, berbeda gitu-gitu nggak sih? akibat osteoporosis berarti ya. Iya, iya. Yang kelihatan nih, Hmm. yang terlihat, biasanya adalah postur tubuh yang tadi mudah rapuh. Mhm. Jadi, tulangnya bisa patah tulang. Oke. Kalau lebih parahnya, kalau misalnya retak ataupun patah tulang bisa cacat fisik. Itu ekstrimnya ya, Contohnya gimana kalau cacat fisik nih berarti? berarti nggak bisa jalan. Oke, Heeh, itu ekstrimnya lah ya. oke. Terus bisa juga, postur tubuh bungkuk. Hmm. Pernah kan ngeliat kalau Iya, ya postur pernah. tubuh dia makin lama makin bungkuk gitu, jadi jalannya bungkuk gitu kan. Terus bisa juga nyeri tulang. Itu mungkin salah satu akibat osteoporosis yang kelihatan tuh. Nyeri tulang tuh juga bisa ada indikasi ke situ ya berarti ya? Iya, betul, nyeri tulang. Oke, ngilu gitu-gitu ya? Betul. Oke, oke, menarik. Nah, gimana cara mencegah osteoporosis, selain daripada gaya hidup atau jaga makan? Ada lagi nggak? Kayak Sebetul misalnya nih, mhm, biasanya beberapa penyakit kan tidurnya harus cukup, nggak boleh mmm. stres gitu. Itu pengaruh juga nggak sih Mbak terhadap osteoporosis? Sebetulnya kalau gaya itu sebenarnya kalau kayak tidur tuh kan termasuk salah satu gaya hidup sehat ya. Mhm, Jadi kan makanan seimbang, aktivitas berolahraga, mhm, sama tidur itu menurut aku kayak standar basic gitu. basic, Basic betul, untuk segala macam, kalau untuk kita mau hidup sehat. betul, Ya itu menurut aku udah landasan lah, itu mhm, wajib mhm, menurut aku. Kemudian yang kedua ya tadi kalau misalnya ya kalau untuk ke osteoporosis, yang tadi makanannya khusus banyak yang mengandung kalsium yang tinggi. oke, Contohnya misalnya ikan teri, tahu, tempe, nah itu kalsiumnya tinggi. oke, Itu jadi, bisa juga kalau nah ini ada yang menariknya juga nih, mmm, fakta orang Indonesia itu mengkonsumsi kalsium tuh hanya 25% dari angka AKG.
25% Mm, saja. Oke. Itu faktanya. faktanya. Which is harusnya? Ya harusnya 100% dong. Iya. Rata-rata nih kalau usia misalnya 30, usia produktif ya 30-40 tahun tuh dalam satu hari kita butuh 1000 mg kalsium. Oke. Jadi kalau misalnya rata-rata fakta tadi orang cuma 25%, berarti orang cuma minum konsumsi kita 250 mg 250 saja. mg, betul. Nah, yang tadi kalau udah usia dia puncak kepadatan 30 tahun dia nggak fulfill itu punya kalsium, dia kepadatan tulangnya akan terus menurun Nah, gitu. selain daripada makanan tadi, tentunya Mm-mm. kita bisa asupan multivitamin misalnya. Boleh. Itu juga bisa kan? Ya, jadi kan Oke. memang fungsinya peranan suplemen atau multivitamin adalah kan memang jika dibutuhkan. Balik lagi kalau basicnya adalah ketika kita sudah misalnya kita sudah pede nih dengan asumsi kalsium yang kita terpenuhi tadi 1000 mg misalnya gitu kan. Perlu nggak multivitamin atau suplemen lagi? Nggak perlu. Tapi kalau toh faktanya di Indonesia cuma 25%, menurut aku peranan suplemen atau kalsium sangat dibutuhkan. Oke. Gitu. Nah, kalau dari Bayer sendiri produknya apa? Ini teman-teman Oke. dan para swipers, which is adalah mereknya CDR. Aku yakin sih teman-teman dan para swipers juga sudah tahu banget gitu. Bapak tahu? Tahu banget. Tahu dong ya CDR ya. Tahu. Ya salah satu produknya adalah CDR. Kuat banget ini mereknya. Ya karena memang sudah sangat amat lama ya di Indonesia. Nah tapi banyak orang tuh yang keliru sama Redoxon. Saya juga termasuk orang tersebut. Gitu ya? Dulunya. Iya. Tapi sekarang udah enggak dong ya? Udah ketemu Mbak Anita, jadi lebih mencerahkan lagi. Jadi gimana? Apa sih perbedaan di sana Mbak Anita? Nah mungkin di sini buat juga biar pengetahuan gitu ya. Jadi kan banyak orang salah kaprah gitu. CDR sama Redoxon bukannya sama gitu kan? Beda. Dia kalau CDR itu dia multivitamin dan kalsium. Oke. Fungsinya untuk membantu memelihara kesehatan tulang. Oke. Dan kesehatan tubuh sehari-hari. Nah, kalau Redoxon itu dia suplementasi khusus memang untuk daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Oke. Jadi beda nih secara fungsi dan formulanya udah pasti beda. Di CDR dia punya kalsium. Tadi kan kita ngomongin misalnya osteoporosis pentingnya kalsium. Kalau di Redoxon dia nggak punya kalsiumnya. Redoxon nggak ada kalsium ya? Nggak ada. Okay. Dia fokus untuk daya tahan tubuh karena dia mengandung vitamin C dan ada zincnya. Okay. Sedangkan kalau di CDR dia ada kalsiumnya untuk kesehatan tulang, ada vitamin D3 penting juga untuk kesehatan tulang, dan juga dia punya vitamin C. Zincnya nggak ada? Nggak. Oke. Jadi vitamin C 1000 mg. Jadi untuk esensial vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, which is vitamin C. Jadi untuk kayak daily kesehatan tubuh seperti setiap harinya kita bisa dari CDR juga. Jadi CDR ini bisa diminum tiap hari berarti? Boleh. Boleh banget ya? Boleh. Tapi anjurannya adalah 1 hari 1 tablet. Hari 1 tablet. Ya, jangan banyak banget. Jangan banyak-banyak gitu maksud aku. Sehari 1 dikonsumsi setiap hari. Aman nggak? Aman. Boleh. Oke. Ini kan kalau kita lihat di depan kita nih Mbak, variannya ada apa aja kalau CDR nih Mbak? Nah, jadi sebenarnya secara varian tuh kita punya 2. Oke. Ini buat teman-teman kali ya biar tahu. Jadi ada yang biru. Yang biru tuh kita sebutnya CDR Fortos. Oke. Yang ini adalah CDR Orange. Gitu. CDR Fortos dan CDR Orange ya. Nah, bedanya kali ya. Iya, bedanya apa sih? Bedanya kalau CDR Orange itu formulanya dia ada kalsium, ada vitamin C-nya yang tadi 1000 mg, ada vitamin D-nya 300 IU dan juga ada vitamin B6 sekitar 15 mg. Kalsiumnya 250 mg. Fungsinya kalau di sini yang tadi dia bisa untuk kesehatan tubuh karena dia punya vitamin C-nya 1000 mg dan juga untuk kesehatan tulang. Nah, bedanya apa Mbak kalau sama CDR Fortos? Ini juga CDR Fortos rasanya orange juga nih. Oke. Sama-sama orange rasanya, tapi dia emang ada variannya CDR Fortos. Bedanya kalau Fortos tuh fungsinya hanya untuk benar-benar fokus dengan kesehatan tulang. Karena dia tidak punya vitamin C, tapi dia higher dose untuk vitamin D3-nya sama kalsiumnya. Jadi kalsiumnya di sini itu 600 mg. Kalau di sini 250. Kalau di sini vitamin D-nya juga lebih tinggi, 400 IU. Gitu. Minum dua-duanya boleh? Boleh sih. Boleh.
boleh. Tapi gini, kan dibutuhkan kalau usia produktif itu kurang lebih 1000 miligram. Ini kan Oke. 600 tambah 250. Ya, Kurang lebih gitu ya ya, bahasanya ya, aku ya. betul. Jadi harusnya boleh nih. Nah, yang nggak boleh tuh kayak misalnya minum CDR 2 kali misalnya, yang Ya, orange, karena dia betul. vitamin C-nya udah 1000. Jadi kalau double jadinya 2000. Itu 2000. menurut aku kalau memang ada kebutuhan khusus. Oke. Misalnya disarankan sama dokter dia butuh higher dose vitamin C sampai 2000. Itu kan ada kondisi tertentu ya. Nah, tapi adalah sebenarnya vitamin D-nya. Vitamin D itu secara AKG itu kita butuhnya cuma 400 IU. Oh, cuma 400 AKG ya, AKG, Oke, betul. oke. Tapi kan ada beberapa produk yang nyampe 1000 segala macam. Ya kalau ditanya Iya. boleh nggak nih digabung? Sebenarnya boleh-boleh aja. Boleh-boleh Tapi aja. kalau yang CDR ini, kalau misalnya yang orange gitu diminum 2, menurut aku agak berlebihan untuk di vitamin C-nya. Iya, jangan Tapi juga. kalau memang ada rekomendasi dari para dokter untuk kondisi khusus, ya aman-aman aja. Oke, 1 tube ini isi berapa tablet nih, Mbak? Tablet ya kita bilangnya? Tablet. Tablet Kita ya? sebutnya tablet effervescent. Effervescent. Jadi Ada bukan berapa nih? Berapa tablet? 10. Jadi 10 kalau yang ya? ini teman-teman 10. Oke. Jadi kalau untuk yang sadar Fortos kita cuma punya 1 kemasan doang, 10. Oke. Kalau yang sadar orange kita punya beberapa kemasan. Nah, gimana tuh? Jadi ada yang saset. Ada yang saset isinya 2. Oke. Ini mudah Sama satu lagi buat yang cup dibawa-bawa. Jadi kalau misalnya lagi kita pergi buru-buru gitu kan, belum pagi-pagi nih nggak sempat gitu, misalnya masukin dulu ke kantong. Ya, daripada bawa 1 cup ya. Iya, terus takutnya dimintain sama teman-teman Nggak gitu apa-apa, kan. kita sosial kok. Kita saling berbagi kan, sharing is caring. Oh iya, setuju. Ya, kan? Saya suka dengan Bapak. Oh, thank you. Saya juga suka sama Nita. Oke, kita balik lagi Mbak Nita. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih sebenarnya ya, kapankah kita harus pilih yang biru, yang Fortos, kapankah kita harus pilih yang orange? Kan tadi udah disebutin nih kelebihan, perbedaan kandungan dan kawan-kawannya. Betul. Tapi kalau orang awam nih suka bingung nih, kapan sih saya sebenarnya harus yang orange, kapan harus yang biru? Oke. Jadi sebenarnya kalau sadar Fortos itu kita targetkan gitu ya, kalau itu lebih ke elderly. Orang tua yang usianya mungkin di atas 45 tahun. Oke. Atau orang yang punya special condition. Contohnya habis jatuh dari sepeda retak tulangnya. Oke. Jadi special case lah. Oke. Kayak misalnya ada patah tulang, retak tulang gitu ya. Atau juga ibu hamil. Ibu hamil itu memiliki kebutuhan kalsium jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Oke. Jadi kayak kalau tadi usia produktif misalnya 30-40 tahun berarti kan butuhnya 1000 miligram kan ya. Betul. Nah kalau ibu hamil tuh butuhnya 1200 sampai 1300 miligram. Oke. Gitu. Jadi bisa tuh menggunakan si CDR Fortos. Tapi kebanyakan ibu hamil itu kadangkala sudah mendapatkan suplementasi dari dokternya langsung nih. Ya benar. Ya kan, benar. Biasanya bentuknya tablet gitu Ya, ya. jangan disebut mereknya ya. Misalnya gitu kan. Nah, Mbak boleh nggak aku gabung nih sama CDR gitu kan? Boleh juga, tapi mungkin saya nggak sarankan yang Fortos, tapi bisa juga yang orange. Karena kan 250 miligram gitu. Jadi buat nggak alternate berlebihan lagi gitu. Betul. Karena di CDR Fortos, yang CDR orange itu kan kita punya vitamin B6. Vitamin B6 itu fungsinya juga untuk mengurangi mual bagi ibu hamil. Oke. Kan orang ibu hamil suka mual ya. Betul. Nah, jadi dengan menggunakan CDR orange itu juga bisa karena kita punya vitamin B6 ya di situ. Oke, kenapa memilih bentuknya tablet? Kenapa bukan tablet liquid? effervescent? Ya, tablet effervescent bukan liquid, bukan pil misalnya. Kenapa? Oke, jadi ada beberapa alasan nih. Jadi yang pertama adalah effervescent itu kan dilarutkan dalam air. Di mana-mana kalau multivitamin atau suplemen itu lebih baik dalam bentuknya cair, lebih mudah diserap tubuh. Oke. Itu lebih mudah daripada bentuk lainnya. Gitu. Yang kedua, kalsium sendiri itu adalah salah satu mineral yang sulit larut, sulit diserap. Sulit diserap sama tubuh. Jadi ketika bentuknya tablet effervescent dilarutkan, bentuknya cair, itu akan lebih mudah kalsium untuk diserap sama tubuh. Jadi alasannya karena supaya lebih mudah diserap ya. Iya, karena untuk si mineral si kalsiumnya sendiri itu salah satu yang sulit diserap sama tubuh sebetulnya.
Makanya kita bentuk sediaannya dalam bentuk effervescent sehingga bentuknya cair, mudah diserap sama tubuh. Kalsiumnya sendiri. Kalsiumnya, oke. Kalsiumnya sendiri gitu. Oke. Terus yang ketiga, sebenarnya salah satu bentuk untuk mengkonsumsi suplemen nggak kayak suplemen gitu, nggak kayak minum obat gitu. Kan lebih refresh, lebih seger, lebih apa ya? Nggak kayak terintimidasi minum suplemen. Kan Betul. kalau bentuknya misalnya bentuk yang lain gitu kan, dia ngerasa bahwa kok minum suplemen kayak minum obat gitu misalnya seperti itu Ya, ya. kalau ini kayak berasa bukan obat. Betul. Psikologisnya ya. Ya, Psikologisnya kayak bukan seperti itu. suplemen, kayak nggak minum multivitamin gitu. Betul. Ini tapi anak-anak aman. Nah, kalau ngomongin untuk anak-anak, usianya anaknya berapa dulu nih? Ya, yang aman usia berapa? Jadi nggak semua usia boleh minum CDR. Oke. Jadi memang di atas usia 12 tahun. Di atas 12 tahun. Yes. Ada alasan tertentunya? Vitamin C. Oke. Jadi kan kita untuk yang CDR Orange itu kan memang high dose of vitamin C sampai 1000. Nah, untuk usia di anak di bawah usia 12 tahun itu tidak dianjurkan atau AKG-nya tuh nggak butuh vitamin C sebanyak itu. 1000 tadi ya? Ya, jadi memang tidak dianjurkan untuk anak-anak di usia 12 tahun sih. Let's say udah di atas 12 tahun. Karena 1000 tadi tetap boleh diminum tiap hari Boleh, kan? boleh. Asalkan jangan 2 kali sehari. Betul. Oke, karena itu akan jadi berlebihan lah. Jadi Betul. 2000 tadi kan kita Betul. ngomong situ ya. Anjurannya tetap 1 hari 1 tablet. Oke, kita ngomong kayak pemanisnya. Pemanisnya aman nggak nih? Aman. Aman. Kita kalau yang CDR Fortos itu kita bisa sebutnya bukan bebas gula ya, low sugar lah ya. Low sugar. Betul. Jadi kalau buat penderita diabetes gitu ya, banyak orang pasti kan arahnya pemanis ke diabetes gitu ya. Tapi aku tetap lebih menyarankan untuk dikonsultasikan dengan dokter. Karena kan ketika orang berkaitan dengan satu penyakit tertentu, diabetes orang kan beda-beda nih. Separah apa diabetesnya dia gitu kan. Jadi lebih baik dikonsultasikan ke dokter kalau memang dia punya indikatif suatu penyakit ke diabetes gitu ya. Oke, kalau halal mah pasti halal ya. Halal dong, halal. Ya kan? Kalau efek samping gimana, Mbak? Efek samping nggak ada sih. Aman kok, kita karena kan sudah lewat Badan POM gitu ya. Dari halal juga kita sudah lewat, punya sertifikasi Badan POM dan halal. Nggak ada efek samping sih. Yang pasti dipastikan untuk teman-teman untuk anjuran pemakaian ya. Anjuran pemakaian. Yang tadi di usia 12 tahun lebih baik tidak dianjurkan. Kemudian di bawah 12 tahun. Iya, di bawah 12 tahun sama 1 hari 1 tablet. Oke. Cukup lah. Oke. Nah, Swiper, saya juga mau memberikan informasi penting untuk para manajer apoteker atau tenaga kefarmasian bahwa hari ini per tanggal video ini dipublish atau tepatnya tanggal 30 Juni 2022 merupakan hari terakhir untuk promo Crazy Deals dan Juni Healthy Beauty. Jadi kalau mau nambah stok obat buat apotek Swipers dengan produk vitamin, suplemen, dan kesehatan kulit, jangan khawatir, langsung aja cek di aplikasi SwapRx, mumpung lagi ada diskon hingga 50% untuk produk-produk yang tadi saya sebutkan. Jangan sampai kelewatan ya. Oke, kita lanjutkan lagi dialognya, Mbak Nita. Gimana soal kita membahas tentang marketingnya sekarang? Oke. Karena kan ini adalah brand yang sudah ternama sekali. Betul. Dan untuk mencapai tahap yang ini kan bukan tahap brand awareness lagi nih, ini udah top of mind kalau saya bilang gitu ya. Betul. Untuk mencapai tahap top of mind pastinya banyak strategi-strategi marketing yang dilakukan oleh Mbak Anita dan tim. Mungkin boleh di-sharing campaign-campaign dari CDR ini seperti apa? Nah, jadi yang tadi karena kesehatan tulang itu yang tadi arahnya ke osteoporosis, silent disease kan ya. Betul. Silent gitu kan. Jadi makanya CDR itu kita punya kampanye baru, kita sebutnya Unbreakable 30 atau mungkin hashtag Bangga Kepala 3. Bangga Kepala 3. Yes. What's wrong with Kepala 3 sih? Ada apa nih? Saya pengen tahu dasarnya nih. Nah yang tadi kan puncak kepadatan tulang tuh di usia 30. Oke. Jadi kita tuh CDR benar-benar ingin mengajak nih, mengajak ngasih alert lah ke para masyarakat Indonesia, terutama wanita nih, yang sudah memasuki kepala 3 untuk aware dengan kesehatan tulangnya dia. Oke. Nah, karena tadinya karena silent disease kan, end up-nya gitu ke osteoporosis gitu kan. Jadi ngasih tanda nyata gitu. Kapan sih saya ini harus peduli dengan kesehatan tulang? Kurang lebih seperti itu. Jadi makanya dikasih tanda
kepala 3 tadi. Bangga kepala 3. Betul. Ngapain aja? ATL, BTL, offline activation, PR, sales promotion, apa aja tuh kan banyak tuh. Jadi sebenarnya adalah kita tuh pengen mengangkat stigma orang gitu, social experience orang. Biasanya kalau cewek, terlebih ke wanita ya, kalau sudah beranjak kepala 3 tuh langsung banyak desas-desus yang tidak enak gitu, ya kan? Salah satunya adalah baik dari segi sosial stigma, salah satunya adalah juga kesehatan. Oke. Biasanya kalau udah kepala 3, aduh jompo nih, Benar, ya nggak sih? jompo. Kalau udah masukin kepala 3, badan gue tidak se-fit waktu pas gue di kepala 2 nih gitu Apalagi kan. kepala 4 ya, oke. Terus? Nah biasanya itu yang kita pengen supaya orang tuh sadar dengan peduli dengan kesehatan kalau sudah beranjak dengan usia kepala 3. Nah untuk dari segi CDR sendiri, yang tadi dari kita punya iklan, kita punya brand ambassador Raisa dan Hamish. Oke. Ya, jadi kita punya iklan sama mengkomunikasikan atau mengajak orang supaya yuk peduli dengan kesehatan tulang sedini mungkin, apalagi udah usia kepala 3 gitu. Kemudian kita juga punya social eksperimen video. Gimana tuh? Social eksperimen ya? Yes, jadi kita mengangkat ada 3 sosok wanita. Yang single tapi udah kepala 3, yang ibu rumah tangga tapi kepala 3, terus wanita pekerja, ibu rumah tangga plus bekerja yang juga kepala 3. Apa sih stigma di kepala mereka? Nah ternyata red line-nya itu yang tadi, kesehatan. Benang merahnya kesehatan. Benang merah kesehatan, dia merasa udah jompo, udah beda kondisi kesehatannya, gak se-fit dulu lagi. Jadi itu sebagai kayak call to action bagi orang-orang untuk pedulilah sama kesehatan tulang, sama kesehatan tubuh sih sebetulnya. Oke. Gitu. Nah selain dari situ juga Sadar tuh aktif. Jadi kita kerjasama sama Perwatusi, Persatuan Warga Tulang Indonesia gitu ya. Betul. Jadi kita mengajak orang balik lagi untuk gerak aktif. Jadi kayak ada senam osteoporosis. Jadi jadi bagi teman-teman bisa cek gitu ya di Perwatusi di Instagramnya gitu kan. Itu kita juga kerjasama buat sama dengan mereka. Tetaplah intinya untuk encourage gitu ya, mengedukasi supaya masyarakat Indonesia tuh aktif bergerak gitu, supaya orang peduli dengan kesehatan tulang sedini mungkin, jangan sampai telat nih. Jangan sampai udah tua baru ya tulang gue sakit, ya gue nggak bisa jalan jauh, ya udah nggak seaktif dulu lagi gitu. Tapi serem sih ya kalau pikir ya, makin tua itu karena ini silent disease ya, balik lagi ke situ sih. Betul. Dan tiba-tiba lu kayak udah nggak kuat gitu. Jangan sampai seperti itu ya Swipers ya. Oke, jadi kita masuk ke segmen ada namanya Ask the Expert. Jadi ini kami kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Ya, ini banyak banget nih. Ada sekitar 40-50 pertanyaan. Cuman saya mau bacakan dari apoteker Jandaya Sundari S-Farm. Pertanyaannya begini. Bagaimana pencegahan osteoporosis pada wanita yang belum menopause? Dan kapan sebaiknya disarankan untuk mengkonsumsi kalsium yang bukan berasal dari susu atau bukan penyuka susu ya? Bagaimana dengan pasien riwayat batu ginjal atau batu ureter untuk mencegah osteoporosis? Wah, ini panjang sekali, mungkin kita bahas satu dulu, Oke. Bagaimana pencegahan osteoporosis pada wanita yang belum menopause? Oke, terima kasih ya pertanyaannya ya. Itu menarik juga. Nah, yang tadi jadi memang kalau tadi kan kalau udah after menopause itu kepada tulang tuh lebih drastis lagi turunnya. Betul, yeah. Jadi menurut aku yang pertama adalah yang tadi, yang basic dulu deh. Makan yang benar gitu kan, olahraga rutin gitu kan, aktif kita bergerak, jangan mager gitu kan. Terus hindarilah dengan segala sesuatu lifestyle yang tidak baik gitu kan. Dan pastinya kalau udah tahu konsumsi makanan khususnya kalsiumnya tidak dipenuhi dan juga vitamin D3 ya. Karena vitamin D itu banyak orang juga yang gue minum kalsium aja nih biar tulang gue kuat. Tapi kurang vitamin D-nya. Takut kena matahari langsung aduh panas gitu kan. Betul. Biasa kan cewek-cewek gitu kan, kalau ketemu matahari langsung takut hitam Betul. Gitu kan. Nah itu sebenarnya sumber buat fungsinya vitamin D itu buat penyerapan kalsium kita ke dalam tulang. Jadi penting banget. Itu suatu kayak soulmate bahasanya aku. Soulmate, tidak boleh dipisahkan. Jadi kalsium sama vitamin D. Nah itu juga bisa mengkonsumsi kalsium suplementasi yang ada lah. Itu satu. Terus yang kedua tadi dia juga bertanya begini. Terus
Kapan sebaiknya disarankan untuk mengkonsumsi kalsium yang bukan berasal dari susu? Sedini mungkin sih Sedini mungkin ya. iya, tadi kuncinya adalah sedini mungkin, jangan sampai telat lah. Oke, daripada menyesal. Iya, tapi poinnya aku adalah puncak kepadatan usia 30. 30. Tapi itu secara sains ya, Ya, secara rata-rata orang ya. yes. Tidak artinya bahwa pasti di usia 30 dia puncak-puncaknya, ataupun bisa jadi sebelumnya kalau memang gaya hidupnya makin buruk, kita nggak pernah tahu. Oke, tapi biasanya 30. Ya, 30 tahun. Nah, pertanyaan terakhir nih dari Jandaya tadi, Mbak. Masalah batu ginjal. Oh iya. Bagaimanakah dengan pasien riwayat batu ginjal atau batu ureter untuk mencegah osteoporosis? Oke. Sekali lagi bagi swipers ataupun teman-teman yang ada di sini, kalau yang berkaitan dengan suatu penyakit, saya sarankan untuk konsultasikan ke dokter dulu. Oke. Gitu. Iya sih. Karena balik lagi karena kondisi kalau namanya sakit gitu kan, separah apa kita nggak pernah tahu. Misalnya sama-sama sakit ginjal, tapi separah apa nih orang ini dengan penyakit ginjalnya? Bisa jadi kena kreatin dikit udah gak boleh gitu. Nah, jadi menurut aku sih sarankan balik ke dokter sih. Pertanyaan yang kedua nih dari Hetty Sitorus, Mbak. Iya. CDR Fortos bisa dipakai mulai umur berapa? Dan amankah konsumsi CDR Fortos dalam jangka panjang? Nah, tadi sebenarnya pembahasan udah ada nih di atasnya, tapi boleh dijelaskan. Sebetulnya tadi usianya 12 tahun gitu ya. Kalau ditanya jangka panjang aman atau enggak, aman. Pokoknya tapi pastikan konsumsinya sesuai anjuran. Which is 1 tablet effervescent per hari. Jadi jangan berlebih lah. Kecuali memang sudah didiagnose sama dokter dan memang direkomendasikan sama dokter untuk mengkonsumsi lebih. Iya. Gitu, pada kondisi-kondisi tertentu lah gitu. Karena ada beberapa kasus yang seperti itu. Ya, soalnya kan ada juga orang mungkin suka nih dengan rasa jeruknya kan, jadi dia pengen minum terus kan enak gitu kan, kalau lagi pahit gitu kan dia minum terus 4 kali 5 kali kan. Jangan swipers ya. Oke, Mbak Anita, ini ada pertanyaan berikut dari Cici Marliza. Jadi beliau bertanya, apakah masih ada sediaan untuk CDR Fortos karena dicari di mana-mana kosong? Wah, itu artinya laku dong, ya kan? Karena CDR Fortos sangat baik untuk tulang, dan kalau tidak ada, apakah ada penggantinya? Itu aja, Min, itu sesuai pengalaman ya, Min. Oke, jadi memang nih CDR Fortos tuh sempat memang kita punya kendala produksi kemarin. Jadi ternyata kita mengganti kemasan. Jadi sekarang CDR Fortos nih teman-teman dan swipers udah kembali di market secara produksi dengan kemasan yang baru dan modern. Kalau stok sih harusnya sudah banyak. Iya, jadi silakan mungkin dibeli di Swap RX. Makanya kalau di tempat lain nggak dapat, beli aja di Swap RX ya, karena stok kami pasti banyak gitu ya. Ada. Berikutnya dari Aryani Kampai ya. Dari Aryani Kampai bertanya, apakah nitip 2 pertanyaan, Min. Apakah CDR aman untuk penderita asam lambung? Kapan waktu terbaik untuk minum CDR, Min? Makasih ya, Min. Nah, balik lagi nih, asam lambung kan salah satu penyakit nih. Nah, lebih baik dikonsultasikan dulu kepada dokter. Karena saya punya asam lambung nih. Bukan karena saya bekerja di Bayer gitu ya, di CDR. Saya punya asam lambung, tapi terus terang untuk mengkonsumsi CDR, aku rutin setiap hari dan aku gak punya masalah. Tapi diminumnya setelah makan. Setelah makan? Setelah makan. Jadi pastikan kondisi perut kita sudah terisi. Karena kita punya vitamin C 1000 mg. Lebih ke sana. Nah, tapi kalau balik lagi pertanyaan asam lambung, apakah sudah pasti selalu yang punya penderita asam lambung aman? Nah, menurut aku itu konsultasi ke dokter, karena kondisi asam lambung setiap orang kan beda-beda nih. Separah apa? Gitu. Tapi kalau nggak ada asam lambung, boleh minum sebelum makan? Enggak. Dari CDR kita menganjurkan selalu setelah habis makan. Langsung atau menunggu jeda dulu? Boleh langsung. Boleh ambil jeda. Yang pasti yang nggak boleh adalah sambil makan sambil minum, mungkin nggak boleh gitu ya. Iya kan, jadi lauk gitu ya, itu nggak boleh kalau itu ya. Terakhir ini ada pertanyaan dari Indra Giri ya. Jadi Indra Giri bertanya, apakah CDR dapat dilarutkan dengan air hangat? Nah, jangan. Apalagi air panas ya? Karena melepuh nanti kalau air panas. Kenapa nggak boleh kalau pakai air hangat, Pak? Jadi memang CDR ini tidak dianjurkan untuk menggunakan dilarutkan menggunakan air panas atau air hangat. Karena yang CDR Orange kan mengandung vitamin C.
Dan vitamin C itu salah satu vitamin yang sangat amat sensitif nih terhadap panas. Jangankan air hangat, air panas terkena sinar matahari aja sebetulnya itu bisa oksidasi gitu kan. Oke. Nah, disarankan untuk dilarutkan menurut aku menggunakan air biasa, Oke. dari air suhu ruang ataupun air dingin nih. Air dingin boleh? Boleh. Ataupun dicampur sama es batu. Wah, Itu juga boleh? Boleh. Kalau soft drink dicampur es batu campur ini boleh juga? Jangan. Oh, itu nggak boleh? Jangan. Oke. Jadi dilarutkan misalnya air dingin gitu ya, dilarutkan 1 tablet effervescent, kemudian ditambahin tuh es batu. Enak banget deh, cobain. Dia jadinya seger. Balik lagi, jadi kayak nggak minum multivitamin Atau gitu. obat-obatan. Betul. Oke, berarti nggak boleh pakai air panas dan nggak boleh pakai air hangat ya? Ya. Oke, terima kasih Swipers untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kebetulan hari ini saya pengen mencoba dulu nih, gimana kalau CDR itu digunakan atau dilarutkan dengan air dingin yang menggunakan es batu. Nah, kita udah ada sekarang, kita mau nyoba nih, Mbak Nita ya. Dijamin deh. Pasti enak banget ya? Seger. Seger ya, apalagi minumnya sama Mbak Nita kan. Aduh. Makin seger Kita coba banget. yang saset ya. Boleh, Kita pas coba yang banget saset 2 ya. kan untuk Kan kamu pas dan 2. aku. Iya. Nih. Oke. Langsung masukin aja. Langsung kita. aja. Langsung. Tapi dia kan ini enggak. Oh, Nah, dia akan larut. bener nih. Larut. Oh iya loh. Nih kalau kita lihat ya. Nah, salah satu yang tadi anjurannya Hmm. nggak menggunakan air hangat ataupun air panas, itu bisa juga air biasa. Jadi bisa juga air dingin juga gitu ya. Nah, salah satu tips yang kedua adalah harus dikonsumsi langsung ketika sehabis larut. Oke. Jadi, Langsung. iya, jadi jangan misalnya udah saking misalnya minumnya dingin gitu ditaruh seruput bentar berhenti. Ntar di ngapain dulu, balik lagi 10 menit baru, jangan. Jadi abis dia larut langsung habiskan. Seharusnya. One strike gitu ya. Betul, dikarenakan balik lagi vitamin C itu kan salah satu juga vitamin yang sangat amat volatil gitu ya. Mudah sekali menguap dan oksidatif. Oke. Nah, ini ketika udah di sini kan dia berarti kan salah satunya udara, Betul. terpapar udara. Jadi ntar takutnya dia nggak akan maksimal ke badan kita kalau memang kita tidak mengkonsumsi langsung setelah dia larut gitu. Oke. Jadi itu salah satu. Nah, ini kita Enak tunggu. banget nih. Belum ya? Saya udah haus banget sama Mbak. Belum ya? Belum. Saya belum minum-minum loh dari Sabar tadi. loh, sabar. Saya Tapi ini sengaja nggak minum yakin- tunggu CDR. Yakin enak loh, seger, beneran seger. Apalagi kalau misalnya minum gitu ya. Minum, kalau tadi kan ditanya misalnya minumnya boleh pagi, siang, sore, malam gitu kan. Sebetulnya disarankan pagi sebetulnya. Oke. Tapi kalau misalnya pas misalnya pagi nggak sempat gitu, siang boleh nggak sih? Boleh. Jadi kalau misalnya siang-siang gitu, misalnya habis makan gitu kan, iya larutin ini CDR. Oke, itu masih boleh. Malam sebenarnya boleh emang ya? Oke, ini tuh sebetulnya banyak sekali testimonial gitu ya dari CDR user sendiri. Oke. Jadi mereka minum tuh CDR misalnya malam karena pagi-pagi katanya enak badannya. Oke. Nah, itu ada beberapa testimonial seperti itu. Jadi tapi kalau kita sarankan tetap pagi sih. Apa jangan-jangan tuh cuman sugesti? Bisa jadi? Have no idea. Iya kan? Ini sepertinya sudah larut. Jadi Kita tos dulu. Oh, kita tos nih. Iya dong. Aduh, Sampai habis nih. harusnya. Tapi sekarang kita minum sampai habis juga. Boleh. Oke. Aus nih judulnya. Men, tegukan pertama seger banget loh. Enak kan? Sumpah. Jadi ini nih menurut aku salah satu tips dan trik bagi, kan mungkin orang tuh apa ya, selama 2 tahun ini dengan misalnya adanya pandemi gitu kan, orang berbondong-bondong dengan multivitamin atau vitamin gitu kan. Karena orang bosen gitu kan ya, dan mungkin penat gitu ya. Dan mereka mungkin secara ininya, duh kok kayak minum obat gitu setiap hari. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu cara sih. Tapi enak. Ini jujur enak sih. Ini enak banget, sumpah. Tahu dong kalau saya pemilih banget dan ketika saya udah memilih minum ini berarti itu yang enak. Ketawa mulu deh Mbak. Tapi bener loh, ini enak banget loh. Segar kan? Banget. Nah, buat para swiper sama teman-teman yang nonton Meet the Expert episode kali ini,
ini ada spesial nih. Jadi mungkin bisa teman-teman atau para swipers sharing pengalaman tentang pernah mengkonsumsi CDR. Mungkin yang bisa menginspirasi buat teman-teman yang lainnya atau swappers lainnya, silakan ketik aja di kolom komen di bawah ini. Nanti kita akan pilih 5 orang yang memiliki pengalaman yang menarik gitu ya kali ya, akan mendapatkan hampers dari CDR. Asik. Ya, swappers jangan lupa ikut giveaway-nya, jangan lupa juga ya tulis di kolom komentar nanti, oke? Yep. Nah, kita balik lagi, Mbak Anita. Jadi bagaimana cara mendeteksi jika seseorang mengalami penurunan kepadatan tulang? Oke, ini coming soon kali ya, aku bisa bilang coming soon. Jadi Ada apa? CDR itu bekerja sama dengan 10 pakar. Jadi pada para dokter dan dokter yang ada, itu kita balik lagi, pengennya tuh CDR itu benar-benar menginspirasi para semua masyarakat Indonesia supaya memang peduli dengan kesehatan tulang dan kesehatan tubuh gitu ya. Yang tadi karena kan osteoporosis itu silent disease kan, nggak ketahuan nih gimana nih. Nah sebetulnya memang ada sih kalau kita ke laboratory, ke lab gitu ya, mau tes kepadatan tulang ada. Oh bisa? Bisa. Jadi kayak misalnya kayak mau cek darah gitu. Nah mungkin di lab itu kita bisa bilang, saya mau cek kepadatan tulang. Nah itu bisa. Itu satu, itu kalau mau susahnya gitu ya. Kedua, tadi yang CDR bekerja sama dengan 10 pakar tersebut, kita mengeluarkan namanya osteoporosis kalkulator. Oke, kalkulator. Jadi kalkulator osteoporosis. Tapi bukan kalkulator yang begini ya, bukan. Jadi itu ada di websitenya CDR. Oke. Dia bentukannya kayak mengisi beberapa pertanyaan. Oke. Jadi dia akan menghasilkan suatu skor yang bisa mendeteksi indikatif kali ya, indikasi awal gitu ya. Apakah kepadatan tulangnya itu sejauh apa? Nah itu bisa di situ. Nanti itu coming soon. Oke. Kesimpulan untuk masyarakat Indonesia, terutama untuk wanita, Mbak Anita. Ya. Mungkin pesan dari CDR adalah sebenarnya CDR ini benar-benar ingin menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia, terutama wanita. Tapi tidak berarti laki-laki tidak terkena osteoporosis ya. Jadi bukan, berarti cewek aja nih, enggak gitu. Jadi ingin terus mengedukasi, menginspirasi supaya peduli dengan kesehatan tulang. Pastikan kalau memang indikasinya adalah ketika sudah memasuki usia 30, itu pastikan untuk hidup selalu sehat. Istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, aktif berolahraga. Jika asumsi makanan kalsiumnya tidak terpenuhi, bisa menggunakan CDR sebagai salah satu suplementasinya. Gitu. Nah, gimana Mbak untuk harapannya untuk para apoteker atau swipers kita? Oke, untuk para swipers gitu ya, harapannya adalah dengan yang melihat episode ini, pertama akan menambah wawasan bagi para swipers tentang adanya silent disease osteoporosis. Tapi dengan harapan juga supaya bisa menjadi bisa mengedukasi kembali bagi para masyarakat Indonesia, mungkin pada orang yang pembeli yang datang ke apotik gitu ya, bisa mengedukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan tulang dan kesehatan tubuh sedini mungkin. Itu kali ya. Baik Mbak Anita, jadi swipers perlu diketahui bahwa pencegahan osteoporosis harus dilakukan sejak usia 30-an. Karena pada masa itu kepadatan tulang berada di tingkat maksimalnya. Tapi setelah lewat 30 tahun, kepadatannya akan berangsur menurun secara alami sehingga harus ditunjang dengan asupan kalsium dan vitamin D yang cukup. Dengan menjaga gaya hidup yang sehat adalah salah satu cara untuk mencegah agar dapat terhindar dari osteoporosis. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi akan kandungan kalsium. Nah, produk CDR ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan nutrisi untuk kesehatan tulang Anda secara praktis. Oke, baiklah cukup di sini dulu untuk episode kali ini. Jika swiper suka dengan konten kami, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe akun YouTube kami. Jangan lupa juga untuk menyalakan fitur notifikasinya supaya bisa update dengan konten-konten kami yang lainnya. Dan juga kalau swipers punya saran atau pertanyaan terkait pembahasan tadi, silakan beri saran di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya, Meet the Expert, podcastnya Anak Farmasi. Salam sehat. Thank you so much ya, Mbak Anita ya. Thank you so much. Thank you, terima kasih. Sama-sama.
swipe or X.